Situasi pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk terus memajukan sumber daya manusia Indonesia. Kemendikbud dengan cepat merealokasikan anggaran untuk memulihkan kondisi, mencegah penyebaran COVID-19, memastikan agar pembelajaran tetap berlangsung meski dari rumah, dan melatih guru agar lebih adaptif dan inovatif. Berbagai terobosan kebijakan juga dihadirkan Kemendikbud agar masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari pandemi COVID-19. Di antaranya relaksasi pemanfaatan dana BOS, subsidi bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, apresiasi pelaku budaya, penyesuaian uang kuliah tunggal, dan penerbitan kurikulum darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Ahmad SPD, Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah kami dapat menggunakan dana BOS reguler, yakni pembiayaan langganan daya dan jasa dapat kami gunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Perkenalkan, saya Haris Munandar, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Informatika. Saya berasal dari Kecamatan Sambas, perkuliahan diadakan secara daring. Hal itu membuat saya harus selalu memenuhi kebutuhan kuota untuk melakukan perkuliahan. Apalagi dalam seminggu dapat dilakukan sebuah pertemuan. Untungnya pemerintah mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan kebijakan yang berupa bantuan kuota sebesar 50 GB untuk mahasiswa. Hal ini sangat membantu saya dan kedua orang tua saya. Kedepannya, saya harap pemerintah, terutama Kemendikbud, selalu memprioritaskan apa yang diperlukan di dunia pendidikan. Anak saya bersekolah di TK Islam 2 Kauman Pati, Jawa Tengah. Kebijaksanaan kuota belajar gratis sangat membantu kami sebagai orang tua karena masa pandemi menuntut orang tua lebih giat mencari terobosan-terobosan yang bisa menutup kebutuhan keluarga. Sedangkan saya sebagai guru honorer didik selalu mendorong anak untuk mengikuti pembelajaran daring dengan telaten dengan cara mencari materi-materi yang ada di internet dan sekiranya dapat membantu pembelajaran. Dengan demikian, pemberian kuota belajar gratis dari pemerintah sangatlah membantu pembelajaran daring untuk ketiga anak saya. Terima kasih pemerintah, semangat selalu anak-anak Indonesia. Saya guru honorer yang bekerja di dua tempat, yaitu SMP dan SMA. Saya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daring. Biasanya sebelum pandemi saya berjualan roti yang saya titipkan di kantin atau di koperasi. Semenjak COVID saya tidak bisa berjualan roti karena memang kantin ini harus ditutup. Pada masa pandemi ini saya melakukan proses belajar mengajar secara virtual atau secara daring. Terkait dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya sangat bersyukur sekali karena sangat membantu dalam mencukupi atau melengkapi proses belajar mengajar yang saya lakukan sekarang. Saya Andi Malewa, saya pendiri Institut Musik Jalanan. Aku ingin nyanyikan lagu. Sebelum ada pandemi, musisi-musisi jalanan itu kan bisa main di berbagai tempat, ruang-ruang publik, mall, area-area wisata, bahkan di stasiun MRT Jakarta gitu. Tapi sejak ada pandemi, praktis semua tempat ini ditutup, sehingga kami harus memikirkan bagaimana cara-cara yang harus kita tempuh agar bisa tetap survive. Di tengah pandemi ini, kami nih, pelaku seni budaya ini, ternyata tidak berjalan sendiri gitu. Ada peran pemerintah yang membantu kita dan mendorong kita dengan stimulus agar kita tetap bisa melakukan hal-hal kreatif.
banyak sekali teman-teman musisi-musisi jalanan dari IMJ itu yang terbantu karena adanya program-program bantuan dari pemerintah. Seniman-seniman budayawan itu bisa kembali melanjutkan pertunjukan-pertunjukan yang sepanjang tahun ini berhenti karena berkesenian, bermusik, dan kegiatan-kegiatan lainnya itulah yang menurut saya itu bisa menjaga kewarasan kita di tengah pandemi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas bantuan yang selama ini diberikan kepada kami semua pelaku seni budaya di Indonesia. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Nama saya Rizky Dewi Ratnaswari, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019 semester 3. Saya di sini kuliah di Untirta yaitu sebagai anak rantau dari desa dari Kota Bojonegoro. Jujur saja saya di kampus terkena UKT sebesar 5 juta per semester. Menurut saya dengan UKT tersebut itu masih sangat memberatkan saya dan keluarga saya. Akibatnya saya harus bekerja sampingan yaitu sebagai pelatih tari jika ada event-event tertentu, dan kondisi saya sendiri sebagai anak yatim apalagi ibu saya sedang sakit. Jadi saya berpikir dengan UKT tersebut mungkin saya harus cuti kuliah atau paling parah saya harus putus kuliah. Saya mendengar adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengenai penurunan UKT, akhirnya saya ikut mendaftar ke kampus dengan sesuai kategori saya, yaitu kategori anak yatim. Dengan alhamdulillahnya, akhirnya UKT saya bisa turun dari 5 juta menjadi 2.100.000. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, menurut saya sangat-sangat memberi dampak positif bagi mahasiswa. Harapan saya ke depannya mengenai kebijakan tersebut semoga masih tetap bisa lanjut, apalagi masa pandemi ini belum usai. Nama saya Nurul Mahbubah, guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengabdi sebagai guru selama 12 tahun, mengajar mata pelajaran sosiologi. Pada saat ini, saya juga mendapat tugas sebagai pendamping guru penggerak. Banyak persoalan yang muncul yang kita hadapi, saya pribadi sebagai guru, orang tua, ataupun siswa, sebelum dikeluarkannya kebijakan kurikulum darurat. Guru hanya berfokus pada penyelesaian penuntasan kurikulum, sehingga pada kondisi tersebut, siswa akan merasa terbebani. Walaupun PJJ, walaupun pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap menyelesaikan kompetensi apa yang harus mereka capai. Begitu juga untuk orang tua. Orang tua tidak semuanya bisa mendampingi anak belajar di rumah. Dengan kebijakan tersebut, saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ini membuat saya tidak begitu terbebani. Begitu juga kepada siswa saya. Mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas. Mereka bebas memberikan apa yang mereka punya, berkarya, memberikan apa yang mereka miliki ketika di masa sekarang. Nah, dengan kondisi tersebut tergambar jelas bahwa ketika kurikulum darurat dikeluarkan ini memberikan sebuah manfaat besar baik bagi guru, siswa maupun orang tua.